Jadi cerita kali ini aku dapat dari mamang aku. Sebut saja namanya Mamang Encup. Cerita ini berawal kisah di waktu masih tinggal di kampungnya, Desa Cihonje, Ujung Kulon. Di desa tempat Mang Encup tinggal biasanya, anak yang sudah tumbuh dewasa bakalan mencari yang namanya ilmu kebatinan. Gak cuma ilmu pelajaran sekolah dan agama saja. Mang Encup punya temen dekat yang seumuran, namanya Mang Rusdi. Mereka berdua niat mencari guru ilmu kebatinan. Selain untuk perlindungan diri, biasanya juga untuk melawan musuh sok jawara gitu. Akhirnya mereka berdua pergi nemuin orang sakti untuk berguru. Mang Rusdi dapat info dari saudaranya yang tinggal di kampung sebelah. Ada orang sakti namanya Pak Ading. Nah, Pak Ading ini orangnya nggak kelihatan kayak orang sakti. Kerjaannya juga sama kayak orang-orang lain, yaitu berladang dan bertani lah kayak gitu. Awal mula Pak Ading ini nggak ngaku sebagai orang sakti, tapi Mang Encup sama Mang Rusdi tetap ngotot mau jadi muridnya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bener tuh berguru sama Pak Ading. Hasil berguru kurang lebih 3 bulan, Mang Encup dan Mang Rusdi dikasih ilmu sakti lah katanya. Contoh, mamang aku bisa megang hal-hal yang panas membara kayak gak ada efek panasnya. Dan si Rusdi bisa manjat pohon kelapa cuma pakai kaki, tangan diikat ke belakang. Setelah merasa cukup berguru, Mang Encup dan Mang Rusdi pulang ke rumah masing-masing. Tentang ilmu sakti yang mereka dapat tidak boleh diumbar-umbar atau dipertontonkan ke orang lain. Katanya bakal luntur gitu. Nah, akhirnya orang-orang kampung tahu kalau Mang Encup dan Mang Rusdi sudah mendapatkan ilmu kebatinan. Ya kalau di sana hal kayak gitu seperti lumrah saja. Cuma yang jadi persoalan itu ternyata setelah diberitahu oleh saudara Mang Rusdi yang ngasih alamat Pak Adi, mereka diberitahu ternyata ilmu yang dikasih sama Pak Adi itu cuma setitik aja. Menurut ceritanya, Pak Adi ini dulunya terkenal sebagai orang sakti dengan ilmu hitam yang paling ditakuti. Pak Ading punya bermacam pusaka bertuah. Dan ilmu yang paling sakti yaitu tidak bisa mati. Pak Ading ini kemungkinan umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang belum meninggal. Kagetlah mereka berdua mendengar cerita dari orang itu. Beberapa hari setelahnya, bukannya takut, Mang Rusdi malah ngajak mamang aku untuk kembali ke guru mereka. Untuk meminta ilmu yang lebih tinggi lagi. Dan mereka kembali ke tempat gurunya lagi. Dan mereka pun kaget, ternyata sang guru sudah meninggal. Dan menurut warga sekitar, Pak Ading meninggal seminggu setelah mereka pulang. Mengetahui hal itu, Mang Encup mengajak Mang Rusdi ini pulang, tapi entah mengapa Mang Rusdi malah mengajak mamang aku ke makam Pak Ading, guru mereka. Alasannya mau mendoakan. Padahal waktu sudah mendekati maghrib dan sebentar lagi malam. Berbekal senter, akhirnya mereka nekat pergi ke pemakaman warga. Bisa dibayangkan kondisi gelap gulita di sekeliling dan hanya berbekalkan senter. Di tangan, berjalan berdua membelah kegelapan. Kata Mang Encup, suasana waktu itu kayak kita lagi dikelilingin tembok hitam. Gak kelihatan apa-apa kanan kiri. Mata cuma fokus ke jalan setapak biar gak kesandung. Setelah berjalan kira-kira 1 jam, akhirnya sampailah ke pemakaman warga. Dan mereka berdua sibuk mencari makam sang guru. Mencari apapun, akhirnya ketemu juga kuburannya yang nampak baru. Dan setelah yakin Mang Rusdi bukannya berdoa, malah mulai mengorek-ngorek kuburan Pak Ading menggunakan batang kayu dan tangannya. Dan memaksa Mang Encup bantuin. Sebenarnya Mang Encup ini ogah bantuin,
Tapi biar cepat urusannya beres dan pulang, akhirnya ikut gali juga. Lama mereka menggali gak ketemu-temu juga jenazah sang guru. Sampai akhirnya keraih kain kafan sang guru. Dengan bau jenazah yang sudah membusuk, Mang Rusdi mulai membuka kain kafan penutup jenazah Pak Ading dan mengeluarkan jari tangan kirinya. Ternyata yang diincar Mang Rusdi cincin batu akik biru di telunjuk Pak Ading yang sehari-hari selalu dipakainya. Terlihat Mang Rusdi berusaha mencabut cincin itu dari telunjuk jenazah Pak Ading. Tapi seperti sudah terpatri di sana, tak kunjung juga tercabut cincin itu. Putus asa, akhirnya Mang Rusdi membenturkan senter ke jari jenazah Pak Ading ini hingga jari telunjuknya putus dan langsung dimasukkan ke kantong jari telunjuk beserta cincin biru batu akik itu. Mereka langsung keluar dan liang lahat menimbun kembali kuburan itu. Tiba-tiba seperti tidak ada peringatan, hujan lebat pun mengguyur mereka. Entah kenapa Mang Rusdi lalu berlari tergesa-gesa meninggalkan makam Pak Ading dan Mang Encup. Mang Encup mengejar Mang Rusdi karena takut sendirian di pemakaman. Setelah berlari sekitar setengah jam, Mang Encup dan Mang Rusdi melihat seperti ada warung buka di pinggir jalan. Mereka pun dengan basah kuyup dan ngos-ngosan beristirahat di warung tersebut. Ternyata ada seorang kakek tua pemilik warung yang dengan baik menyambut dan segera menawarkan kopi panas kepada Mamang dan Rusdi. "Dari mana, Cuk? Malam-malam hujan-hujanan?" tanya si kakek sambil mengaduk kopi. "Dari sana, Kek," jawab Mang Cup sambil menggigil kedinginan. "Emang di sana ada apa? Bukannya di sana kuburan ya?" tanya si kakek. "Iya, Kek. Tadi nyasar lagi nyari rumah saudara," jawab Mang Cup santai. Segera si kakek menyuguhkan kopi kepada Mang Cup dan Mang Rusdi. Mang Rusdi dari tadi terlihat ketakutan dan menyentar sekeliling warung. Tiba-tiba bertanya kepada si kakek, "Kek, itu kenapa? Kok jari telunjuknya buntung?" tanya Mang Rusdi. Dan si kakek hanya terdiam dan menunduk. "Kek, itu kenapa jarinya?" tanya Mang Rusdi kembali dengan nada lebih ngotot. Tiba-tiba si kakek melotot dan berteriak dalam bahasa Sunda, "Kusia!" jerit si kakek. Mendengar jawaban si kakek, mereka langsung lari dari warung tersebut dan segera menuju kampung terdekat untuk mencari tempat perlindungan tanpa menengok lagi ke belakang. Dan baru sadar saat berangkat tadi tidak bertemu dengan warung itu. Setelah sampai di rumah salah satu warga, mereka lalu meminta izin untuk bermalam. Untungnya diizinkan hingga keesokan harinya. Mang Cup dan Mang Rusdi pulang kampung tanpa membahas kejadian tadi malam. Setelah sekitar 1 bulan tidak bertemu dengan Mang Rusdi, Mang Cup mendapatkan kabar bahwa Mang Rusdi sekarang telah menjadi orang gila. Kegilaannya muncul 3 hari setelah pulang dari makam Pak Ading. Setelah tahu cerita aslinya, ternyata Mang Rusdi ini menginginkan cincin keramat milik Pak Ading yang aslinya konon katanya menjadi kunci semua ilmu kebatinan Pak Ading. Dan setelah memakai cincin itu, ternyata jiwa Mang Rusdi tidak kuat menahannya dan membuat dia menjadi gila. Konon tiap malam sehabis maghrib, Mang Rusdi selalu berteriak minta tolong cabut cincin di lehernya sambil sujud-sujud di depan pintu. Padahal tidak ada apa-apa di lehernya. Jiwa Mang Rusdi seperti diikat oleh cincin keramat dan dihantui oleh arwah Pak Ading. Tidak lama lalu paman aku pun hijrah ke kota dan membuang semua ilmunya. Dan tak pernah mendengar lagi kabar tentang teman dekatnya si Rusdi. Kamu punya pengalaman
ceritahoror@gmail.com.